Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman katsira amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita dengan membahas kitab Al-Kabair karya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Dan kita masih dalam pembahasan jenis dosa besar yang ketiga, yaitu tentang sihir. Nah, kemudian kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu tentang hukuman bagi tukang sihir. Nah, kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa haddus sahiri al-qatl li'annahu kafara billahi aw dhara al-kufr. Kata beliau, had atau hukuman atas tukang sihir adalah dibunuh. Ya, dibunuh. Dan ini pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama. Ini merupakan pendapat Imam Malik dan juga Imam Ahmad yang mengatakan bahwasanya tukang sihir itu dihukum mati. Ya, tukang sihir itu dihukum mati. Nah, kenapa? Li'annahu kafara billahi aw dhara al-kufr. Karena sihir itu adalah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, kafir. Ya, tukang sihir itu kafir kepada Allah Subhanahu wa taala atau menyebabkan kekafiran. Karena memang kalau sihirnya itu menggunakan bantuan syaitan, bekerja sama dengan syaitan, maka itu jelas kekafirannya. Jelas kekafirannya. Nah, adapun kalau sihirnya itu menggunakan ramuan-ramuan atau yang semisal dengan itu, maka ini termasuk dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini hukuman pelaku dosa besar ini, yaitu dipenggal lehernya dengan pedang. Namun yang melakukan hal ini itu kembali kepada penguasa. Kembali kepada penguasa. Bukan dilakukan oleh orang per orang. Nah, sebab hal-hal yang seperti ini, penegakan had, penegakan hukuman, itu ditegakkan oleh penguasa. Nah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ijtanibus sab'al mubiqat, fadzakara minha as-sihr. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Al-mubiqat maknanya adalah al-muhlikat. Maknanya adalah al-muhlikat, yaitu perkara yang membinasakan. Nah, dan beliau menyebutkan salah satu di antaranya adalah as-sihr. Yaitu sihir. 7 perkara yang membinasakan. Salah satu di antaranya adalah as-sihr. Sihir. Falyattaqil 'abdu rabbahu wa la yadkhul fiha yakhsaru bihi ad-dunya wal akhirah. Nah, maka hendaknya seorang hamba itu takut. Hendaknya seorang hamba bertakwa kepada Rabb-Nya. Dia takut kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala, dan dia tidak masuk ke dalam sesuatu yang dapat merugikannya, ya, baik itu ya kerugian di dunia, demikian pula akhiratnya, yang dia masuk pada perkara-perkara yang bisa mengantarkan dia kepada kerugian di dunia dan kerugian di akhirat. Nah, termasuk diantaranya adalah perkara sihir. Ya, sihir ini adalah perkara yang membinasakan. Ya, kalau perkara yang membinasakan, itu artinya akan membawa ya kerugian di dunia dan kerugian di akhirat. Ya. Nah, wa yarwi an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wa yurwa an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala haddus sahiri darbatun bis-sayf was-sahih annahu min qawli Jundub. Nah, dan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, haddus sahiri darbatun bis-sayf, hukuman bagi ya pelaku sihir itu dipenggal lehernya dengan apa? Dengan pedang. Ya, jadi dipenggal lehernya dengan pedang. Tapi ini sekali lagi ya itu hak dan wewenang penguasa, bukan dilakukan secara orang per orang. Nah, dan yang sahih bahwasanya ini ucapan dari Jundub, ya, ucapan dari ya Jundub radhiyallahu taala anhu. Iya. Jadi ini adalah hadis yang mauquf. Ya, itu ucapan Jundub radhiyallahu taala anhu. Nah, kemudian kata beliau, ya, wa qala Bajalah ibnu Abdah atana kitab Umar radhiyallahu anhu qabla mautihi bisana an yaqtulu kulla sahirin wa sahirah. Dari Bajalah ibnu Abdah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata bahwasanya ya, suratnya Umar radhiyallahu anhu itu sampai kepada kami, datang ya kepada kami. Nah, setahun sebelum wafatnya beliau. Ya. Apa isinya? Apa isi surat Umar ini radhiyallahu anhu? Ya, isi suratnya adalah an yaqtulu kulla sahirin wa sahirah. Ya, yaitu perintah untuk membunuh tukang sihir. Ya, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, jadi tidak ada bedanya antara tukang sihir ya, laki-laki maupun tukang sihir perempuan. Semuanya dibunuh. Ya, semuanya dibunuh. Kenapa? Karena ya semuanya ya merupakan sebab kerusakan di muka bumi. Nah, ya. Dan telah datang ya dari kalangan para sahabat, di antaranya adalah Hafsah ya yang membunuh ya tukang sihir. Ya, dia membunuh tukang sihir. Nah, mungkin ada yang berkata, ya, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membunuh Labid ibnu A'sam yang menyihir beliau, ya. Walaupun ini sudah kita bahas pada ya, pertemuan sebelumnya. Nah, bahwasanya ya beliau sallallahu alaihi wasallam itu tidak membunuh orang yang menyihir beliau, ya. Kenapa? Karena ya waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memiliki perjanjian terhadap ya orang-orang Yahudi. Nah, jadi ada ya perjanjian antara beliau dengan orang
Yahudi. Nah, sehingga ya beliau sallallahu alaihi wasallam tidak membunuhnya. Ya. Karena itu ketika ada ya seorang sahabat yang berkata, ya, kenapa ya kita tidak membunuhnya? Nah, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anallahu faqad syafani." Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menyembuhkan saya. Wala uhibbu an aftaha 'alan nasi syarran. Dan aku tidak ingin membuka kejahatan kepada manusia. Ya, maksudnya bahwasanya beliau mencegah ya terjadinya fitnah yang besar. Nah, dan sudah dipahami dalam kaidah bahwasanya darul mafasidi muqaddamu ala jalbil masalih. Ya, darul mafasid menolak kemudaratan itu lebih didahulukan daripada ya mendapatkan kebaikan. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam membiarkan karena ya tujuan tersebut, ya, supaya tidak terjadi fitnah yang lebih besar. Tapi ya datang riwayat-riwayat dari kalangan para sahabat, ya, termasuk diantaranya adalah Umar radhiyallahu taala anhu, ya, beliau memerintahkan untuk ya membunuh tukang-tukang sihir. Nah, kemudian kata beliau wa Nabi Musa radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala salasatun la yadkhuluna al-jannah. Ya. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, ya, beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda salasatun la yadkhuluna al-jannah. Ada 3 orang yang tidak akan masuk surga. Ya, ada 3 orang yang tidak akan masuk surga. Yang pertama adalah mudminu khamrin. Ya, yaitu ya peminum khamar. Ya, pecandu khamar. Ya. Waqati'u rahimin. Yang kedua ya adalah orang yang memutuskan tali silaturahim. Ya, wa musaddiqun bis-sihr. Dan yang ketiga adalah ya orang yang membenarkan sihir. Ya, orang yang membenarkan sihir. Nah, 2 perkara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu ya mudminu khamrin wa qati'u rahimin, ya pecandu khamar dan memutus tali silaturahim, hatani kabiratan. Ini 2 perkara yang merupakan dosa besar. Ya. Jadi minum khamar dan memutus tali silaturahim ini termasuk dosa yang sangat besar, sebagaimana nanti akan datang pembahasannya. Adapun poin yang ketiga yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa musaddiqun bis-sihr, orang yang membenarkan, mempercayai tukang sihir, ini adalah kekufuran. Ya, ini adalah ya kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, rawahu Ahmad fi musnadihi. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam kitab Musnad beliau. Nah, kemudian kata beliau, ya, wa ani ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an. Ya. Dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, secara marfu, ya, kata beliau, ya, ar-ruqa wat-tamaim wat-tiwala syirkun. Ya. Jampi-jampi, ruqyah, ya. Jadi ruqyah, tamimah dan tiwala ini termasuk kesyirikan. Jadi tukang sihir itu juga memiliki ruqyah. Ya, kenapa? Karena dia juga membaca. Ya, dia baca-baca, ya, kemudian dia tiup-tiup, ya. Dan kadang juga yang dibaca
itu ada ayat-ayat, ya, ayat-ayat dari Al-Quran, tapi dicampur juga dengan bacaan-bacaan yang lain yang tidak jelas, ya. Karena itu tukang sihir, ya, kadang membaca, ya, surah Al-Ikhlas misalnya, ya, atau membaca surah Al-Baqarah, yaitu ayat kursi, atau kadang dia tulis, ya, surah Al-Ikhlas atau ayat kursi dia tulis, ya, lengkap. Dan setelah itu dia tulisi juga, ya, kalimat-kalimat yang tidak jelas, yang tidak dipahami di pinggir-pinggirnya. Ya, apakah itu di sebelah kanannya, sebelah kirinya, di atasnya atau di bawahnya, ada kalimat-kalimat yang tidak jelas. Ya, yang mana kalimat-kalimat itu dari syaitan. Nah, sesungguhnya ruqyah jampi-jampi, ya. Ini nanti insyaallah akan dibahas sedikit terkait dengan masalah ruqyah, ya. Itu ruqyah yang dibolehkan dan syarat-syarat ruqyah. Nah, jadi jampi-jampi, tamimah dan tiwala itu adalah syirik, ya. Rawahu Ahmadu wa Abu Dawud, ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Abu Dawud, ya. Nah, sekarang apa itu tiwala, ya, dan apa itu tamimah? Nah, beliau rahimahullahu taala menjelaskan makna, ya, tiwala dan tamimah. Kata beliau, tiwala naw'un minas sihar wa huwa tahbibul mar'ati ila az-zawj. Ya. Kata beliau tamimah, tiwala, ya, dengan di kasrah taknya, ya. Itu adalah naw'un minas sihar. Itu salah satu jenis dari jenis kesyirikan, ya, jenis sihir, ya. Jadi tiwala ini, ya, merupakan salah satu jenis dari, ya, sihir. Nah, wa huwa tahbibul mar'ati ila zawj, ya, yaitu sesuatu yang menyebabkan, ya, kecintaan seorang istri kepada suaminya. Iya, jadi apa ya? Pelet, ya, yang bisa dimaknai dengan pelet, ya. Jadi supaya pasangannya itu semakin cinta, ya, atau mungkin waliyadzubillah, ya, perempuan yang lain misalnya, ya, dia ingin supaya perempuan itu cinta kepadanya, maka dia lakukan apa? Tiwala. Dia sihir sehingga, ya, orang itu jatuh cinta kepadanya. Nah, kemudian at-tamimah, tamimah adalah kharazatun taruddul ain. Adapun, ya, tamimah, dan ini biasanya dikalungkan, ya, dikalungkan, apakah itu di leher atau di gelang, dalam bentuk gelang misalnya, ya, atau tali-tali yang diikatkan di pinggang, kadang gunakan untuk anak kecil, ya, dan yang semisalnya. Jadi tamimah, ya, gelang-gelang atau, ya, tali-tali atau benang-benang yang diikatkan, apakah itu di pinggang atau dijadikan sebagai kalung dan yang semisalnya. Nah, kharazatun taruddul ain, ya, yang mana ini adalah hal yang digunakan untuk menolak, ya, al-ain, ya, jadi semacam jimat-jimat, ya, jadi jimat-jimat yang digunakan untuk menolak penyakit ain. Dan ini banyak, ya, terjadi di kalangan masyarakat, ya, ini banyak terjadi di kalangan masyarakat. Mereka, ya, menggunakan apa? Ya, tamimah, ya. Nah, disebutkan bahwasanya, ya, kadang dikalungkan, ya, pada
diri seorang atau anaknya atau ya binatangnya, ternaknya. Nah, ya, yaz'umuna annaha taruddul ain. Mereka menyangka bahwasanya itu akan menolak penyakit ain. Wa hadza min fi'lil jahiliyah. Dan ini termasuk ya perbuatan jahiliyah. Ya, ini termasuk perbuatan orang-orang jahiliyah. Wa man i'taqada fi dzalik faqad asyrak. Dan siapa yang meyakini akan hal tersebut, maka dia telah jatuh pada kesyirikan. Ya, dia jatuh pada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ya ini adalah hal yang tidak dibolehkan. Ya, apakah itu ya tamimah ya atau tiwala ya atau ruqyah jampi-jampi ya yang mengandung kesyirikan, semua ini adalah hal yang tidak dibolehkan. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.